Padukuhan Karanggayam merupakan salah satu wilayah padukuhan yang ada di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Daerah Padukuhan Karanggayam bisa dibilang termasuk wilayah urban yang banyak dihuni oleh pendatang karena letaknya yang dekat dengan kota dan institusi pendidikan. Secara keseluruhan, tata letak rumah-rumah di sini seperti perumahan area kota yang berdempetan dan hanya beberapa rumah yang memiliki pekarangan. Tapi, saya melihat ada rumah salah satu warga yang memiliki kebun di rumahnya loh. Kebun tersebut merupakan pekarangan rumah yang ditanami berbagai macam tanaman. Seperti ini tampak pekarangan rumahnya. Jika dilihat, cukup luas ya untuk pekarangan rumah yang terletak di wilayah kota. Saat melihat-lihat pekarangan rumah tersebut, saya menjumpai pemilik rumahnya, Bu Yanti namanya. Yuk langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan Bu Yanti. Maaf, sebelumnya perkenalkan saya Yusuf dari KKNWG. Nah, ini tadi saya lagi jalan-jalan di Karanggayam, terus ngeliat ada kebun-kebun gitu di sini. Terus saya penasaran nih, ini kebunnya ada yang punya enggak gitu, mau nanya-nanya gitu soalnya. Nah, ini kebun milik ibu? Iya, tapi bukan kebun ya mas. Bukan. Ya cuma inilah di pekarangan. Kalau disebut kebun ya terlalu kecil kalau kebun. Di pekarangan rumah sekaligus kebun ini, terdapat sebuah greenhouse. Greenhouse tersebut khusus ditanami tanaman anggrek. Untuk tanaman lainnya, ditanami di luar dari greenhouse ini. Berbagai macam jenis anggrek kalau di sini. Iya. Di sini ada berapa jenis anggrek ya, Bu? Wah, kalau jenis banyak mas. Banyak kan. Ada yang Hetlea, Oncidium, Dendrobium, lalu ada Phalaenopsis, ada Vanda. Anggrek-anggrek ini Bu Yanti koleksi sejak awal tahun 2015. Sejak saat itu juga, Bu Yanti belajar banyak hal tentang perawatan anggrek. Bu Yanti mempelajarinya dari komunitas dan perhimpunan anggrek. Dari sana juga lah Bu Yanti mempelajari kalau lebih baik membangun greenhouse untuk merawat anggrek yang banyak. Bikinlah greenhouse. Selain kita fokus untuk perawatan anggreknya, juga menghindari pencurian. Karena waktu bulan-bulan kemarin awal-awal pandemi itu, pas lagi tanaman-tanaman hias lagi ngehits, itu banyak sekali di sini yang Peminatnya? iya, pencurinya. Oh, pencurinya juga. Tapi alhamdulillah ini sudah terbentuk sebelum pandemi. Oh. Ini sudah sekitar berapa ya? 3-4 tahun lah. Udah lama ya? Iya. Di tengah-tengah obrolan, Bu Yanti menunjukkan kepada saya salah satu perawatan anggrek saat anggreknya sedang sakit. Untuk perawatan anggrek sendiri, Bu Yanti merawatnya saat waktu senggang. Selebihnya hanya dilakukan penyiraman. Nah, untuk melakukan penyiraman di greenhouse ini menggunakan alat semi otomatis. Alat tersebut ditempatkan di bagian atas greenhouse dan dapat memancarkan air ketika dinyalakan. Jadi nanti menyemprotnya setiap hari seperti itu, Bu? Iya. Ada tiap hari timer ya? dicek. Enggak, Oh, enggak. enggak ada. Tapi paling ya kita lihat aja, kita cek aja medianya sudah basah apa belum. Sudah cukup apa belum. Kalau mau dicoba boleh. Boleh? Dengan adanya alat ini, Bu Yanti tidak perlu repot-repot menyiram satu persatu tanaman di greenhouse. Selain itu juga, kelembapan di dalam greenhouse jadi lebih terjaga. Selain berbincang-bincang mengenai greenhouse, Bu Yanti juga mengajak saya berkeliling kebun, melihat berbagai tanaman yang ditanam di luar greenhouse. Di kebun luar, terdapat beberapa jenis tanaman seperti buah, sayur, rempah, sampai tanaman obat. Cukup lengkap bukan? Selain mengeksplorasi kebun di pekarangan depan, saya berkesempatan untuk melihat halaman belakang rumah Bu Yanti. Di halaman belakang ini, terdapat tempat tanam anggrek lain dan juga kolam ikan. Kolam ikan tersebut
ternyata sudah full otomatis untuk memberi makan setiap hari loh. Jika dipikir-pikir, kedepannya greenhouse milik Bu Yanti ini potensial sekali untuk dibuat full otomatis seperti kolam ikan tadi. Keren banget ya rumah Bu Yanti ini. Sebagai anak teknik yang mempelajari sistem otomasi, saya jadi terinspirasi. Kalau dari penonton sekalian, bagaimana? Apakah terinspirasi juga? Greenhouse seperti ini masih bisa dikembangkan lagi loh, dengan menambahkan beberapa sensor dan dibuat sistem IoT-nya. Jadi, dimanapun tetap bisa melakukan monitoring dan melakukan penyiraman secara otomatis. Nanti pakai HP ya? Iya bisa Bu. Itu nanti dari HP aja IoT. Iya, saya di mana tinggal belum Iya. siram pakai HP. Tinggal pencet terus nanti muter. Bisa Bu itu. Masih bisa dikembangin lagi. Saya sendiri mengucapkan terima kasih banyak. Oke, mungkin cukup sampai sini saja videonya. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit dulu ya Bu. Iya.